Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman, sebangsa, setanah air, sekelompok bersemangat mendalami Al-Quran sebagai hudal linnas, sebagai hudal lil mutaqin, hudal wa bayyinatin, petunjuk, pedoman kehidupan, penjelas apa yang ada di alam semesta ini. Banyak hal yang kita pelajarin, tapi kali ini saya melanjutkan. Ada beberapa ayat yang lalu saya sudah sampaikan, ada dalaman bahasan lebih jauh tentang ini. Saya ingin mengutip dua ayat pada kesempatan ini, yaitu surat Yunus ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Ayat berikutnya, inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatin liqaumin yattaqun. Yang pertama, Allah mengatakan bahwa Allah menciptakan, menjadikan matahari sebagai sumber cahaya. Di sini diaan, di ayat lain disebut sirojan. Jadi semacam lampu, ada sumber cahaya. Kita bahas yang lalu ini, wal qamara nuran, dan bulan memantulkan cahayanya itu. Dan Allah mengaturnya sedemikian rupa, tahapan-tahapan bergerakan mereka. Nanti kita lihat ini di dalam berbagai simulasi yang sudah dibuat oleh para ahli astronomi, kosmologi, yang sangat jelas ya. Ada tahapan-tahapan suatu ketika matahari semakin ke utara dan terbitnya lebih ke utara, begitu juga waktu terbenamnya, sehingga di sebelah utara Khatulistiwa menjadi musim panas ya, dan disitulah tumbuh-tumbuhan anggur, apel dan sebagainya tumbuh. Sementara di bagian bumi selatan menjadi musim dingin, hari malam lebih panjang, hari lebih pendek. Sebaliknya di sebelah utara hari lebih panjang, malam lebih pendek. Di dalam surat Ar-Rahman, Allah menggunakan istilah masyriqain wa maghribain, dua tempat terbit dan dua tempat terbenamnya matahari. Di Indonesia kita nggak begitu berasa karena banyak orang tidak memperhatikan. Sebetulnya juga di Indonesia terjadi perubahan-perubahan di mana pada bulan-bulan Maret sampai dengan September matahari relatif berada di belahan lebih utara. Kemudian pada bulan September, Oktober sampai bulan Maret berikutnya itu ada di sebelah selatan. Perhatikan itu. Buat apa? Inilah hebatnya Allah menciptakan bagaimana berjuta-juta tahun matahari dan bulan beredar sedemikian rupa. Begitu juga bulan, kadang-kadang ke sebelah utara, sebelah selatan, dan bulan kena sinar matahari pantulkan karena gerakannya tidak sama, sehingga mulailah bulan sabit makin besar, kemudian sampai kalau berhadapan langsung semua permukaan bulan tersinari matahari, di sini bulan, di sini matahari, sini bumi, maka kemudian sinar dipantulkan seluruhnya dari permukaan bulan yang bulat seperti bola. Kita bilang ini bulan purnama, kita disunatkan puasa ya ketika itu. Dan bergeser lagi, ini adalah kata Allah, caraku mendesain sedemikian rupa peredaran matahari, bumi, dan bulan, semuanya itu beredar, nggak ada yang diam. Dalam surat Yasin Allah bilang, wa kullun fi falaqi yasbahun, semuanya yang ada di alam semesta, di falak, ilmu falak itu beredar, bergerak, nggak ada yang diam. Ini 14,5 abad yang lalu.
Dan baru 200-300 tahun yang lalu kita memahami bahwa bumi bergerak, matahari bergerak, bulan bergerak, tidak ada tempat bertengger atau diam. Sudah disebutin. Karena gerakan itu yang konstan, akurat, bil haq kata Allah. Dengan akurat, dengan betul. Maka kamu bisa menghitung, oh ini tanggal berapa di tanggalan Komariah. Oh ini tanggal berapa di tanggalan Syamsiah? Susah. Karena matahari tiap hari nggak ada yang makin kecil, nggak bisa menghitung bulannya. Tapi sebenarnya matahari beredar makin ke utara, ke selatan, bergeraknya itu. Ada juga hitungannya. Nah, itu yang Allah bilang, lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu bisa mengetahui hitungan udah berapa tahun, ya. Kalau matahari udah sebelah utara, balik lagi ke utara lagi, itu udah setahun. Kalau bulan dari mulai sabit sampai kemudian sabit lagi, itu 1 bulan. Nah, ada bedanya. Oleh karena itu dalam Islam kita menggunakan dua-duanya. Kalau buat sholat, pakai gerakan matahari. Zuhur kalau udah mataharinya tepat di atas. Maghrib kalau matahari terbenam. Subuh kalau sudah mulai ada fajar, dan berhenti nggak boleh lagi kalau sudah matahari terbit. Tapi buat hitungan bulan kapan puasa, pakai edaran bulan. Jadi ada tahun Komariah dan tahun Syamsiah, dua-duanya dipakai. Dan itulah dengan hisab. Maka itu kalau bulan puasa mau lebaran, baik lebaran haji maupun lebaran Idul Fitri, ada hitung-hitungannya. Berdebatlah, ada yang pakai ru'yah dan sebagainya. Dua-duanya sama. Kelompok NU, kelompok Muhammadiyah bisa hisab dua-duanya. Cuman memang pilihannya berbeda. Kata orang NU, karena ada hadis Nabi, puasalah kamu kalau ngelihat hilal dan berhenti juga ngelihat hilal. Kalau kata Muhammadiyah kan Allah bilang, ada sini wal hisab, udah bisa dihitung-hitung. Ya udah hitung aja. Kita juga menggunakan hitungan tiap hari. Jam berapa zuhur hari ini? Oh, 11.53. Oh, suatu ketika ada 12.08. Begitu juga maghrib. Kan beda-beda tuh, 1-2 menit. Dari mana taunya? Hisab. Kenapa dihisab ditahu? Karena peredarannya itu dari dulu, tahun ke tahun, konsisten segitu juga. Hak, benar. Dan Allah kasih kita ilmu matematik, ilmu fisika, bisa kita hitung itu semuanya. Jadi nggak usah diperdebatkan kalau beda antara ru'yat sama hisab. Kita sudah pakai hisab itu sehari-hari, ya. Nah, yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Allah itu menjelaskan tanda-tanda tadi sebagai kehebatan Allah. Coba bagaimana Anda mau ngatur supaya semua beredar sama dan tidak ada tempat bertengger? Semuanya melayang-melayang, tapi kok bisa akurat bertahun-tahun? Manusia nggak akan mungkin bisa. Jadi kalau masih ada orang yang nggak percaya pada Allah, nggak percaya ada Tuhan, udah mohon maaf, bodohnya udah keterlaluan. Ya. Nah, tapi apalagi Allah bilang inna fil ikhtilafil laili wan nahar wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard la ayatil liqaumin yattaqun. Ada juga siang malam berganti, kita siang bisa melihat sehingga bisa bekerja, mencari nafkah, berburu, bekerja, mendapatkan duren di hutan, bertanam pisang, bertanam padi, semua itu sudah Allah hitung, sudah dikasih dengan begitu hebatnya. Merupakan tanda-tanda bahwa Allah sangat sayang kepada manusia, sangat luar biasa kaya dan generous, memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Apa yang tidak kita butuhkan? Semua ada. Mau bikin pesawat yang ringan, Allah ciptakan itu aluminium, ya. Mau bikin pesawat yang ringan, mempunyai kekuatan yang luar biasa tapi ringan, ada titanium. Kita juga pakai ini kacamata pakai titanium, ringan tapi kuat, ya. Disediain semua itu. Mau bikin bom nuklir, ada uranium, ada apa, sudah disiapin apa aja yang kita mau.
tapi kita harus gunakan yang sebaik-baiknya. Maka Allah bilang la ayatin liqaumi yattaqun. Yang pertama tadi liqaumi ya'lamun, yang punya ilmu pengetahuan. Alama ya'lamu itu mengetahui. Ilmu itu artinya pengetahuan, berasal dari bahasa Arab. Tapi kalau tahu saja nggak bertakwa, nggak ada gunanya. Kita harus tahu dan ada takwa. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang sangat luar biasa menjelaskan fenomena alam yang baru belakangan sains tahu. Ada ayat yang nanti kita bahas pada periode lain, bagaimana Allah mengajarkan manusia, next time kita kupas, tentang terjadinya evolusi. Allah suruh fantasiru fil ard, lihat bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluk lain, makhluk baru dari satu makhluk yang nanti kita bahas itu luar biasa. Jadi evolusi itu terjadi karena Allah membuat sebuah program luar biasa yang memungkinkan makhluk berevolusi, beradaptasi. Itu ada program Allah di dalam TikTok atau Instagram yang lain, udah saya kupas itu ya. Mudah-mudahan khususnya para kaum milenial, generasi muda, bagus kalau kita membaca Al-Quran, kita hafal Al-Quran, tapi mengerti dan mendalami serta menjalankan apa yang Allah sebutkan di situ, mencari kaifa dan sebagainya, insya Allah menjadi manfaat yang luar biasa, bukan buat diri sendiri tapi juga buat umat, karena umat Islam sekarang ini memang sangat tertinggal dari tingkat kemampuan analitik ilmu pengetahuannya, tingkat kemampuan penerapan teknologinya, teknologi terapan yang berbasis sains, yang Allah kasih clue-nya, ayat-ayatnya, indikasinya dalam Al-Quran, dan banyak lagi ilmu sosial pun ada di sini. Nanti kita bahas. Saya bukan ahli tafsir, tapi saya membaca beberapa buku tafsir, dan saya pikir sesuai dengan hadis Nabi, balighu anni walau ayah, saya perlu menyampaikan ini. Semoga ada generasi muda, generasi Z, generasi Alpha yang akan mendalami lebih dalam dan membuktikan secara sains, secara ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan kemampuan untuk memahami Al-Quran dengan baik dan menjadikan Al-Quran pedoman bagi setiap kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.